Hello everybody, Christian Gamer here. Apa kabar semua? Baik-baik. Tuhan memberkati kalian semua bukan? Ya, tidak ada game hari ini. Mungkin hari ini gue nggak seperti biasanya gue. Ya, kalau biasanya lo lihat gue banyak ketawa-ketawa, banyak melakukan hal-hal aneh. Mari kita turunkan sedikit tensi hari ini. Kita berbicara hal yang lebih serius. Hari ini gue nggak ada earphone. Keren juga rambut gue kalau nggak pakai earphone. Dan sepertinya kayaknya hari ini video ini kayaknya nggak bakal panjang-panjang. Sekitar 10 menitan gue bakal ngobrol bentar tentang hal yang mungkin cukup penting, cukup menarik untuk dibahas. Sebenarnya gue senang ngomong serius. Kalau memang di setup dengan baik, ya memang sedang dalam pembicaraan yang menuju memang yang serius gitu ya. Ngomong apa coba ini orang. Ya gue hari ini pokoknya mau ngomong hal yang lebih serius, lebih sedikit bercanda. Gue mau bahas suatu hal yang cukup menarik. Hari ini sedang mungkin dirasakan setiap orang. Gue yakin gak ada satupun orang yang tidak pernah merasakan ini. Apakah itu? Ya betul, anxiety kawan-kawan. Kalau ada beberapa orang yang mengenal gue mungkin ya mereka tahu gue gimana. Bahkan teman-teman gue sering ngomong, lu pernah khawatir gak sih? Pasti semua orang pernah lah merasa khawatir. Cuman terkadang mungkin sikap orang berbeda-beda dalam menghadapi kekhawatiran tersebut. Tapi pertanyaannya, kenapa seorang Stefan ini, orang Jabara ini mau membicarakan tentang anxiety ini? Karena ya belakangan hari ini topik ini pun cukup menyerang pribadi gue dalam menjalani hidup. Ya kalau boleh cerita sedikit, ya sekitar beberapa bulan, mungkin sekitar dari bulan Desember, dari bulan Agustus tahun lalu sepertinya, gue sempat kena satu penyakit yang sebenarnya nggak parah-parah banget. Di usus buntu banyak orang pernah ngalamin hal itu. Singkat cerita, gue udah lewatin itu. Usus buntu sudah diangkat, sudah tidak menjadi problem. Problemnya adalah dan sekitar bulan Desember gue mulai merasakan kayak ada hal yang aneh dalam tubuh gue gitu. Awal-awalnya gue nggak percaya ini, kayak masa sih ini kecemasan atau apa. Ya sampai sekarang ini pun gue sebenarnya masih skeptis gitu. Apa mungkin sih, kayaknya gue sering gitu nervous, sebegitu nervousnya dalam mau manggung, mau main game, mau ujian, mau apa, bener-bener nervous sampai deg-degan banget. Tapi nggak pernah tuh sampai sebegininya gue sampai ngerasa dikit banget gue bisa ngambil napas. Rasanya sekucur tubuh, terutama di tubuh bagian kiri ini, semuanya rasanya nggak sehat pokoknya, kecuali di tubuh bagian kanan, di dada kiri, di pinggul kiri, tangan kiri, rasanya kayak ada aja gitu ya. Gue nggak perlu sebutin detail lah pokoknya. Sampai pas gue wisuda pun, saat teman-teman gue semuanya di ruang wisuda, semuanya pada nunggu di situ sampai prosesi selesai, gue bener-bener dari awal sampai saatnya gue diserahin medali, gue tuh nggak di ruangan karena gue coba ngambil napas bener-bener di luar. Itu cuman napas. Ya puji Tuhan juga, tapi tetap gue bisa selesaiin prosesi pengalungan medali dan segala macamnya. Ya mungkin kalau beberapa teman gue ada yang di sebelah gue saat wisuda, pasti mereka tahu. Ini hal yang menarik pengen gue bicarain. Maksudnya anxiety itu sekarang itu semua orang bisa mengalaminya, nggak terkecuali orang-orang yang lu pandang di sekitar lo itu nggak pernah cemas. Kayaknya orang ini hidupnya enak-enak aja sih, ketawa-ketawa doang. Lu nggak pernah tahu orang yang di sebelah lu yang sedang ketawa-ketawa itu sedang menghadapi apa pergumulan dalam hidupnya. Bahkan gue sendiri pun saat lu lihat gue lagi live, mungkin main Fall Guys, main Minecraft atau apapun, gue terlihat sangat senang, happy, gue ketawa-ketawa, teriak-teriak. Saat bersamaan itu pun gue lagi bener-bener ngatur nafas gue nahan rasa-rasa nggak enak di badan, nahan rasanya kaki ini udah lemas. Cuma kenapa gue masih melakukan ini, kenapa gue masih bikin YouTube kayak gini, kenapa ya udahlah istirahat aja, kenapa sih? Ya karena gue pikir kalau gue harus menunggu sampai semua ini selesai, gue nggak bakal ngasilin apa-apa. Gue mungkin sampai 2-3 tahun ke depan mungkin gue nggak, ya cuman nganggur tempat tidur, bangun lihat Instagram, main game. Cuman gue berusaha at least dalam gue di rumah aja ini gue menghasilkan karya. Gue mau ngubah istilahnya pengangguran gue ini tetap menghasilkan gitu. Mungkin menghasilkan bukan materi, karena gue memang mau memikirkan tentang hal materi itu salah satu hal yang membuat gue semangat dalam
melakukan apa yang gue lakuin ini sekarang ini, gue memikirin, wah mungkin kalau dari YouTube gue bisa ngasilin banyak duit, mungkin gue bakal terkenal. Iya, itu salah satu hal yang memotivasi, tapi itu bukan motivasi gue. Ngerti? Itu hal yang memotivasi gue, tapi bukan yang menjadi motivasi gue dalam melakukan hal ini. Karena ya kalau motivasi gue materi, gue lulusan S1 desain grafis, dan kalau gue mau ngelamar kerja sekarang, gue yakin UMR lebih 5 juta 7 juta sebulan gue bisa dapat. Justru kalau motivasi hidup gue materi, bukan hal ini yang gue pilih. Lalu apa yang memotivasi gue? Yang mungkin juga bisa jadi motivasi kalian. Mungkin kalau udah nonton beberapa video gue, kalian udah ngeliat gitu ya, gue constantly membawa apa ya istilahnya, hal-hal religius dalam hal-hal sederhana seperti bermain game, dan bahkan gue pakai istilah Christian gamer, bahkan main Fall Guys aja gue berdoa. Ya sebenarnya ini yang rindu untuk gue share saat gue membuat channel YouTube ini. Ya gue rindu untuk men-share iman kepercayaan gue juga ke banyak orang. Bukan untuk mendoktrin, bukan untuk mengatakan ini yang baik atau ini yang salah, ini yang harus kalian lakuin, ini yang bukan harus kalian lakuin, tapi lebih sharing ya. Salah satu hal yang membuat gue kuat dalam menjalani masalah-masalah, especially dalam beberapa bulan ini, dalam beberapa waktu ini ya, firman Tuhan. Gue bukan expertnya dalam firman, gue baru reguler baca ini pun mungkin setahun ke belakang ini, dan gue menyampaikan ini bukan sebagai expert, namun lebih sharing pengalaman gue selama ini menjalani tantangan-tantangan yang ada. Dan saat gue menyampaikan hal ini, bukan berarti gue juga orang yang sudah benar, orang yang gak pernah melakukan kesalahan, orang yang benar-benar suci. Karena ya kalau lihat video-video gue yang kemarin-kemarin juga banyak hal-hal, perkataan-perkataan gue yang mungkin masih sembarangan, masih ya kurang patut. Cuman gue yakin gue gak harus suci untuk meng-sharing apa yang gue rasakan, apa yang menjadi kerinduan gue untuk gue share. Ya oleh sebab itu gue melakukan ini, makanya gue mau sharing ini. Misalkan dicari aja di Google Alkitab untuk mengatasi kekhawatiran, banyak banget, 9 ayat tentang jangan khawatir, 10 ayat tentang motivasi menghadapi rasa cemas. Cuma pertanyaannya, apalagi dengan kita klik aja ini, kita dikasih berjibun ayat, jangan ada kamu tentang apapun juga, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab itu janganlah kamu khawatir hari besok. Apakah dengan kita cuma baca gini selesai khawatir kita? Ya pasti enggak. Ya karena kalau kita cuman datang kepada firman itu cuman sekedar gue lagi ada masalah dan gue mau firman kasih, ayo cepet selesaiin masalah gue. Nggak bisa begitu. Tidak bisa begitu kawan-kawan. Ya andai kan bisa begitu ya. Balik lagi pertanyaannya, lalu gimana dong? Berarti apakah gue harus mencari jawaban melalui firman atau tidak? Ya jawabannya ya bisa ya bisa tidak. Ya gue juga bingung sih ya, gimana gue harus jawabnya. Cuma kalau mau melalui pengalaman gue, saat gue sedang rasa jatuh-jatuhnya dan gue datang ke firman, itu rasanya adalah tempat perlindungan yang paling tepat yang pernah gue datangi. Bukan karena saat gue baca kekhawatiran gue hilang, bukan karena saat gue baca masalah gue hilang seketika, namun lebih karena saat gue baca firman itu memperluas, mengekspan pemikiran gue tentang hal yang terjadi di sekitar gue. Dan ternyata ya hal-hal ini tuh hal biasa, hal yang memang harus kita lalui, yang dihadapi setiap orang yang hidup. Karena selama kita hidup pasti selalu ada tantangan, selalu ada kekhawatiran, selalu ada kecemasan. Namun kebanyakan orang gagal dalam menghadapi tantangan itu saat mereka tidak menemukan lagi menemukan lagi jalan keluar atas masalah mereka. Mereka merasa satu-satunya jalan ya dalam salah satu hal yang paling menguatkan gue. Coba aja kita cek ya, Matius 24 ayat 35. Langit dan bumi akan berlalu, tapi perkataanku tidak akan berlalu. Salah satu yang gue yakin, semua hal di dunia ini pasti akan berlalu, termasuk langit dan bumi ini pun akan berlalu, termasuk tubuh kita di dunia ini, termasuk kekayaan kita, termasuk segala hal yang telah kita perjuangkan, itu semua akan berlalu. Dan tidak terkecuali pun semua permasalahan kita di dunia ini, semua hal ada expired date-nya. Dan gue yakin permasalahan gue pun, permasalahan yang kita jalanin pun selalu ada expired date-nya. Jadi gue lebih dibawa lagi mereflect hari-hari kemarin. Di saat gue pernah hampir gagal lulus kuliah, gue pernah kecelakaan segala macem,
tapi gue masih hidup, gue masih bisa diberikan kekuatan, gue masih dipakai untuk melayani Tuhan. Masa sih saat gue mengalami hal-hal seperti ini aja gue mau menyerah gitu. Dan kedua yang paling gue yakini, kenapa gue yakin banget concern gue akan kesehatan gue ini pasti akan selesai, karena gue yakin Tuhan Yesus Kristus selalu punya jalan, selalu punya kunci untuk menyelesaikan setiap permasalahan. Ya coba kalau kita lihat di Mazmur 34 ayat 19, kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Dan saat gue mengalami mungkin beberapa hal kemalangan ini, gue yakin gue ini orang benar. Mungkin gue masih merasakan hal-hal yang begitu berat seperti ini, cuman gue yakin Tuhan pasti melepaskan. Bukan semoga, bukan moga-moga, tapi pasti. Ya itulah satu hal yang membuat gue kuat sampai sekarang ini. Gue bisa ya tetap berkarya meskipun ya mungkin kalau lu lihat di video gue, beberapa kali gue di video gue kayak menghela napas lagi main. Gue kayak segala macam gitu. Itu salah satu tanda sebenarnya gue lagi tidak enak dalam pernafasan gue. Iya, sebenarnya ini doang sih yang gue sampaikan. Ya gue seneng, gue maksudnya sejauh ini gue buat video-video YouTube, gue buat channel YouTube, gue nggak ada sedikit penyesalan saat gue membuat ini. Gue bisa berkarya, hal yang gue benar bayangkan, gue menghasilkan karya, dan gue hari di dalam karya itu gue bisa berkata-kata, gue bisa menyampaikan aspirasi, menyampaikan apa yang menjadi pikiran gue, yang biasanya pemikiran gue ini semuanya disimpan di otak. Biasanya gue cuman bengong-bengong jam 1 sampai jam 3, semua hal tuh ditaruh di otak. Sekarang gue bisa menyalurkannya lewat YouTube, gue bisa sharing yang gue rasain. Sampai sejauh ini gue belum sedikit menemukan penyesalan dari hal yang gue lakuin ini. Ya puji Tuhan. Gue yakin konten ini agak berbeda jauh dari yang biasanya gue bikin, dan mungkin ada beberapa orang yang mungkin kurang cocok dengan konten ini ya. Namun ya baik lagi, lewat YouTube ini gue bisa melakukan hal yang memang gue ingin lakukan. Gue bisa menyampaikan hal yang memang gue ingin sampaikan. Mungkin ada orang yang bakal menyanggah gue pasti di komen atau gimana. Namun secara langsung at least gak ada orang yang menyanggah gue. Gue bisa menyampaikan aspirasi gue dengan bebas. Dan pastinya gue gak bisa mengesampingkan Tuhan dalam hal-hal yang gue sampaikan. Karena gue hidup sampai hari ini, gue bisa lakuin semua ini, gue punya semua fasilitas-fasilitas ini. Gue yakin itu andil Tuhan di dalam yang membuat semua ini jadi gitu. Jadi kalau mungkin ke depan ada orang yang minta gue untuk mengesampingkan hal-hal yang berbau firman, berbau ketuhanan, yang menyangkut hal-hal mengenai percayaan gue, ya dari sini gue sorry to say ya bilang nggak bakal bisa. Karena semua yang gue lakuin ini semua dasarnya karena iman kepercayaan gue. Ya, sebenarnya itu doang. Gue cuma mau sharing-sharing. Kembali besok-besok kita akan bermain game dan bersenang-senang. Dan ya, apa tanggapan kalian? Mungkin kalian juga ada yang merasakan hal sama, atau mungkin kalian ada yang tahu solusi atas apa yang gue rasakan. Free, kalau kalian mau komen, silakan komen, silakan berikan pendapat. Dan kalau mungkin ada yang mau sharing, mau gue memberikan pendapat tentang permasalahannya, boleh kalian personal message di Twitter gue atau Instagram gue di sini nih, yang di bawah sini nih. Ada linknya di situ, boleh kalian DM. Dan kalau kalian keberatan juga gue share nama kalian atau segala macamnya, bisa gue anonymous, bisa gue nggak sebutkan nama kalian. Klik like kalau memang kalian suka dengan apa yang saya lakukan ini. Kalau tidak suka pun saya tetap akan melakukannya kalau memang saya ingin lakukannya. Dan jangan lupa subscribe kalau kalian belum subscribe. Sangat mengapresiasi jika kalian subscribe. Namun kalau kalian tidak mau subscribe juga tidak apa-apa, karena saya pun juga jarang subscribe orang-orang. Ya, itu saja. Terima kasih kawan-kawan sudah menonton. Tuhan memberkati. Bye-bye. Bye-bye everybody. Bye-bye. Klik like, ya apa? Klik like kalau memang kalian suka dengan apa yang